Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan di sini saya Muhammad Nafai Riyatha sebagai mahasiswa kampus Unusia kampus Bogor. Dan di sini saya sedang bersama dengan Bapak Zainal Arifin sebagai guru di SDIT Muhammad Darul Ma'arif. Oke, jadi di sini saya akan tentang berbincang santai ya Bapak Zainal tentang ekstrakurikuler sebagai pilar pendidikan. Oke, jadi saya akan jelaskan sedikit. Ekstrakurikuler itu di RNSD adalah sebuah organisasi yang dimana itu bertujuan untuk melatih skill maupun materi dari siswa itu sendiri. Oke, jadi saya langsung saja kepada narasumber kita ini Bapak Zainal. Jadi gimana Bapak Zainal sendiri tanggapan untuk ekstrakurikuler sebagai pilar pendidikan? Oke, izin saya sebagai guru ya di sini di SDIT Darul Ma'arif. Jadi sebenarnya ekstrakurikuler itu sangat penting untuk pendidikan sendiri, karena kalau misalkan tidak ada ekstrakurikuler itu siswa hanya belajar di kelas, tidak ada praktek atau pengalaman yang ada di kelas. Nah kan saya tadi ekskul pramuka, terus ekskul dan futsal dan lain-lainnya, ada badminton juga di sini. Nah jadi ekstrakurikuler sebagai pilar pendidikan sebenarnya perlu juga. Jika tidak ada ekstrakurikuler di sekolah, maka ya siswa di dalam kelas saja. Sedangkan di luar kelas penting juga gitu untuk pembelajaran mengembangkan anak peserta didik itu. Jadi itu jadi gimana tanggapan Bapak Zainal? Maksudnya pihak mana? Apakah Bapak Zainal salah satu orang yang mendukung penuh akan ekstrakurikuler sendiri, apa mengecamnya? Karena kita mengingat banyak beberapa tragedi kejadian yang ekstrakurikuler timbulkan gitu, kayak sebagai contohnya penyalahgunaan hak gitu dalam organisasi itu sendiri. Jadi dengan Ya saya orang yang pro dengan ekstrakurikuler, karena kan jadi ya tergantung individu sendiri. Kalau misalkan ada guru yang menyalahgunakan ekstrakurikuler ya beda gitu sama kita gitu. Sebenarnya di sini juga sangat penting gitu ekstrakurikuler itu, karena kan anak kan perlu perkembangan dalam nalar kritis atau pembelajaran gitu. Karena penting juga saya termasuk orang yang pro dalam ekstrakurikuler, masuk ya untuk penambahan wawasannya pada anak. lalu bagaimana sih ekstrakurikuler di sekolah ini, Pak Zainal bisa jelaskan secara Kan ekstrakurikuler di sini kan cukup lumayan, ada pramuka, contohnya ada pramuka, juga ada badminton, ada futsal, ada madro juga ada madro, terus ada matematika, bahasa Inggris, ada yang di dalam kelasnya ya matematika bahasa Inggris, terus ada tahfiz juga ya, banyak kan. Nah kan itu termasuk awal ya untuk anak-anak SD yang awal untuk berkembang, punya sebuah umur yang cukup lah untuk menambah wawasannya. Kan SD itu kan penting namanya pengalaman atau pengawalan untuk menambah pengalaman mereka. Kan kayak pramuka itu mereka harus bagaimana harus merawat atau mendisiplinkan diri. Ya di sini begitu. Kira-kira dari ekstrakurikuler di sekolah ini pernah nggak ada yang sampai kayak kejuaraan? Ya Lomba di luar kan masih banyak gitu kan. ya, kemarin kita baru melakukan lomba tahfiz di dekat Kecamatan Kemang, juga ada PAI ya, lomba PAI juga ada ya, karena kan kita sekolah lumayan ya, baru lah kita baru
Wah, bisa lihat pengalaman. Kalau buat minat dari anak-anak sendiri gimana dalam menghadapi ekstrakurikuler ini? Ini dari beberapa organisasi gitu. Dari 100% anak ini ada 80% peminat yang banyak, pertama di pramuka ya hampir semuanya laik, karena pramuka kan tadi yang saya bilang, pramuka itu pengawal ya dalam kehidupan, karena kan pendisiplinan itu kan ada di pramuka, makanya mereka sangat minat di pramuka. Juga peminat yang banyak lagi ada matematika banyak, bahasa Inggris banyak, terus hadroh juga, karena kan hadroh ya seru lah kalau nanti. Jadi ya rata-rata yang banyak minat itu SD itu di pramuka. Lalu apa namanya, sistem dari organisasi itu sendiri itu gimana buat kita masuk? Apakah mungkin nanti guru ngomong ayo kita mau masuk pramuka, nanti baru ada yang mau masuk ikut datang, apakah kita harus daftar dulu kah atau inisiatif dari anak-anak sendiri? Oh, untuk rekrutmennya ya? Ya, Rekrutmennya itu ya kita pasti daftar gitu, daftar untuk pencalonan diri sebagai ekstrakurikuler, daftar aja, daftar. Terus setelah itu ya setiap minggunya ada jadwalnya gitu, pramuka di hari Kamis, setelahnya ada ya, intinya untuk pengawal itu kita daftar, rekrutmen itu kita daftar calon. berarti nanti kalau bisa ada sebelumnya ada pemberitahuan gitu siapa yang masuk